Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Ya, dipersilakan dipimpin doa untuk Marsha. Dipersilakan Marsha dipimpin berdoa Marsha. Get set. Isti'dadan. Pray before study. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik. Terima kasih Marsha. Ya, alhamdulillah untuk hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan ya. Ya, baik. Untuk hari ini, ya, boleh Andi Nova. Ya, untuk hari ini adalah pertemuan pertama untuk materi baru kita di bab 2. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk pangkat, bentuk akar, sama merasionalkan, dan hari ini adalah materi bab 2. Kira-kira apa yang mau kita pelajari hari ini? Materi apa yang akan mau kita pelajari hari ini? Ada yang tahu nggak? Nah, iya. Nah, dari tebak gambar. Kalau dari tebak gambar yang ada, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Apa tadi materi yang apa yang akan kita? Betul. Persamaan kuadrat. Untuk materi persamaan kuadrat. Nah, apa yang kalian ketahui kalau mendengar kata persamaan kuadrat? 2. Iya, betul. Menggunakan pangkatnya pangkat 2. Terus apa lagi? Ciri-cirinya apa lagi di persamaan kuadrat selain dari pangkat 2? Sama dengan. Iya, ada tanda sama dengan. Jadi, di persamaan kuadrat ini tadi yang sudah kalian sampaikan, ciri-cirinya ada ya, namanya persamaan kuadrat berarti dia kuadratnya pangkatnya adalah pangkat 2. Terus ada tanda sama dengannya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Pelangi. Ada gambar pelangi. Nah, gambar pelangi ini, gambar pelangi dia bentuknya seperti apa? Kurva atau parabola. Kurva atau parabola, benar. Nah, kurva atau parabola inilah kalau kita menggunakan perhitungannya, dengan menggunakan persamaan kuadrat. Jadi Allah juga Maha menciptakan dengan dapat menerapkan bentuk persamaan kuadrat dan bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain parabola dan kurva, apalagi nih yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari kalian yang memang bentuknya seperti parabola atau kurva? Apa? Busur. Busur, betul. Ada lagi? Jembatan. Nah, itu yang kesepakatan kelas kita yang pertama. Nyalain kamera. Nyalakan kamera, betul. Yang kedua. Matikan mikrofon. Yang ketiga, betul. Yang ketiga, Angkat tangan jika mau bantu. ya, angkat tangan jika ada mengajukan pertanyaan atau ya, yang keempat. Apa ini? Diskusi. Diskusi, Kerja kelompok atau kerja sama. Betul. Yang kelima, terakhir. saling komunikasi. Saling komunikasi atau saling Berpendapat. benar. Saling komunikasi atau saling menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah kelima. Ini adalah kesepakatan kita. Apakah kita sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Untuk penilaian,
penilaian di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan penuh kerjasama. Jadi nanti pada saat kita berdiskusi, kalian mengerjakan LKPD itu dikerjakan secara kerjasama, tanggung jawab, dan kreatif. Kreatif bagaimana kalian meningkatkan kreativitas yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, untuk pengetahuan di sini peserta didik menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Silakan kalian membaca terlebih dahulu, kalian mencermati, kalian amati pada gambar dan pada teks yang ada, kalian gali informasi yang ada, nanti kita diskusikan secara bersama-sama apa yang didapat, informasi apa yang didapat dari gambar dan informasi apa yang didapat dari bacaan setelah kalian membaca. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk membaca, ini adalah literasi. Waktunya untuk literasi, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca dan memahami informasi, mengamati informasi yang ada pada gambar maupun pada artikel pada bacaan. Silakan artikel bacaan dulu. Apa nih yang bisa kalian dapatkan informasinya? Oke, coba Ibu minta luas Taman Bekapai. Berapa luasnya? 4.800 meter kuadrat. Apakah dia termasuk persamaan kuadrat? Menggunakan persamaan? Iya, dia persamaan kuadrat. Oke, kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena ada apanya? Karena ada kuadrat. Kuadratnya. Iya, karena ada kuadratnya. Oke, apalagi informasi apalagi yang kalian dapatkan dari bacaan? Taman menjadi salah satu tempat rileks orang-orang perkotaan. Oke, nah bagaimana kalau dengan gambarnya? Apa yang bisa kalian amati dari gambar yang ada? Air mancur berbentuk kurva. Oke, benar. Air mancur berbentuk kurva. Ada lagi nggak selain air mancurnya? Ada lagi Daun selain pohonnya. Iya, daun pohonnya. Daun pohonnya juga berbentuk kurva. Nah, bagaimana cara memainkannya? Tarik sampai titik-titiknya Tarik. Betul. Nah, di sini pada permainan game Angry Bird ini, apakah dia menggunakan persamaan kuadrat perhitungannya? Mana yang bisa di? Iya. Iya. Ya, di mananya yang bisa kita lihat dia menggunakan persamaan kuadratnya? Di jalur titik-titik. Jalur. Iya, jalur terbangnya. Karena dia berbentuk apa di jalur terbangnya? Kurva. Berbentuk kurva atau parabola. Nah, semua persamaan kuadrat. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Iya, jadi kalau untuk persamaan kuadrat rumus umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana nikah yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan tadi yang ciri-ciri sudah disebutkan. Manakah yang termasuk persamaan kuadrat? X kuadrat tambah 4X kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Oke, betul. Terus ada lagi? Ini ya, betul. Yang mana lagi selain itu? 20Y dikurang 12Y sama dengan 0. Ya. Ya, betul. Ini juga persamaan kuadrat. Ada lagi enggak? C kuadrat sama dengan 16. Iya, benar. C kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk persamaan kontekstual pada persamaan kuadrat di sini, ada bentuk permasalahan yang memang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah kita belajar untuk pengelolaan diri, belajar berpikir kritis dan belajar untuk pengelolaan diri untuk lebih fokus lagi untuk mencari ataupun memecahkan bentuk permasalahan yang ada. Nah, dari konteks permasalahan yang ada, apa informasi yang bisa kalian dapatkan? Keliling sama luas taman. Keliling sama luas taman, benar. Nah, iya Bu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah, Tidak. itu kok hasilnya bisa jadi 0? Bisa jadi 0. Ya, karena tadi cirinya persamaan kuadrat apa? Sama dengan 0. Makanya semuanya kita gabungkan ke sisi sebelah kiri, maka dia akan menjadi sama dengan 0. Ya, jadi untuk permasalahan kontekstual pada bentuk persamaan kuadrat, di sini kita dilatih untuk berpikir kritis bagaimana kita memecahkan bentuk permasalahan menjadi persamaan kuadrat. Dan di sini juga kita dilatih untuk di dalam pengelolaan diri. Pengelolaan dirinya apa? Misalnya pengelolaan dirinya adalah fokus untuk mencermati bagaimana memecahkan bentuk permasalahan yang ada menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi LKPD di sini yang nanti akan Ibu berikan itu ada dengan teknik think, read, and share. Jadi kalian bisa mengerjakan LKPD dengan teknik think, read, and share. Di mana think adalah berpikir, kalian bagaimana di sini berpikir mencari permasalahan kontekstual yang terjadi pada kehidupan sehari-hari berdasarkan minat kamu. Jadi bagaimana nih di sini caranya kita berpikir untuk mencari permasalahan bentuk konteks permasalahan kontekstualnya yang memang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dari minat yang tadi sebelumnya sudah kalian pilih berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar. Nah, terus teknik yang kedua adalah read. Bagaimana read-nya? Menuliskan bentuk persamaan kuadrat. Kalau tadi think ini kita berpikir untuk menentukan konteks permasalahannya, permasalahan kontekstualnya, yang read-nya kalian menuliskan persamaan kuadratnya. Dan teknik yang terakhir adalah share. Bagaimana kalian men-share dan mempresentasikan di hadapan teman-teman kelas kalian. Jadi di sini diskusi kelompok ini adalah tujuannya untuk mengembangkan berhubungan sosial, di mana pada saat kalian berdiskusi dengan teman-teman, kalian bisa berinteraksi, kalian bisa mengeluarkan ide, kalian bisa memberikan pendapat-pendapatnya, dan juga bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya dengan menggunakan tekniknya adalah teknik think, read, and share. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk LKPD yang akan kalian diskusikan hari ini. Ibu kasih waktu untuk diskusi kita kali ini untuk menentukan tema 5 menit. Apakah cukup? Cukup nggak 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Oke, baik. Ini kita kasih waktu 10 menit. Di sini untuk kemarin, sesuai berdasarkan pemetaan yang kalian pilih, itu ada sosial. Oke, sebentar ya. Ini Ibu. Sekarang nanti kalian masuk ke roomnya masing-masing. Oke. Sebagian sudah masuk. Dari diskusi yang sudah dilakukan, nah, apa yang didapat dari diskusi? Ada yang bisa share? Kelompok mana yang mau share? Room 1, apa yang dihasilkan dari diskusi yang didapat? Tadi cuma ngambil tema, apa namanya, nanti mau ngebahas jarak antara Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Jarak antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, iya. Kesimpulan dan refleksi. Sekarang, apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Di persamaan kuadrat ada kuadratnya sama dengan. Iya, ada kuadratnya, ada sama dengannya. Bagaimana dengan menggunakan dengan menggunakan teknik read, think, and share? Apakah dengan teknik read, think, and share ini memudahkan kalian di dalam berdiskusi untuk menemukan permasalahan kontekstual? Iya. Oke, terakhir, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini?
Biasa aja saja. Biasa aja. Oke, ya mudah-mudahan bisa terus lebih semangat lagi ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dan kesimpulannya apa untuk hari ini? Persamaan kuadrat mengandung kuadrat sama dengan, terus persamaan kuadrat berhubungan dengan kurva. Bisa Oke. dijadikan permasalahan kontekstual juga. Oke, baik. Terima kasih Fatima, terima kasih buat yang lainnya. Baik, kita akhiri. Yuk Marsha, kita berdoa kembali. Get set. Ada. Pray after study. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melaksanakan aksi nyata penerapan pembelajaran sosial emosional. Di sini perasaan saya saat merencanakan pembelajaran sangat antusias. Pertama yang saya lakukan adalah anak-anak mengisi pemetaan kebutuhan belajar yang saya berikan melalui Google Form sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Anak-anak mengisi pemetaan belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Dari hasil proses pembelajaran, saya meminta murid-murid untuk mengisi refleksi di form pembelajaran, dan perasaan saya sangat senang karena yang saya terapkan dan saya harapkan dari proses pembelajaran sosial dan emosional ini dapat tercapai. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional diawali dengan berdoa dan salam sebagai kegiatan rutin, lalu dilanjutkan dengan penyampaian KD dan tujuan pembelajaran. Lalu anak-anak diminta untuk literasi, mengamati informasi dan mengambil informasi dari teks dan bacaan serta gambar yang diberikan. Di sini melatih berpikir murid dalam pengembangan pengelolaan diri untuk lebih fokus mencermati dan memecahkan permasalahan kontekstual yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdiskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan kontekstual, murid menggunakan teknik think, read, and share, di mana think mereka berpikir untuk memecahkan dan mencari permasalahan kontekstual, read mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan, lalu mereka meng-share, menginformasikan dan berbagi serta mempresentasikan kepada teman-teman yang ada. Di sini dengan berdiskusi secara berkelompok, murid dapat mengembangkan berhubungan sosial terhadap kelompoknya, di mana bisa saling menghargai pendapat orang lain dan menerima masukan-masukan atau pendapat dari orang lain. Dengan pembelajaran sosial emosional, saya dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana dalam penerapan pembelajaran PSE ini tidak hanya di materi-materi tertentu, tapi juga saya berusaha untuk menerapkan di setiap pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran PSE dan berdiferensiasi. Nah, untuk rencana perbaikan selanjutnya, yang pertama pastinya saya akan memanage waktu dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran serta media-media yang lebih menarik lagi untuk digunakan di dalam proses pembelajaran. Terima kasih dari saya, Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.